Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bertemu lagi dalam program Gema tentunya. Kita akan sama-sama belajar dan membahas tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut, pasal ketiga dan pasal yang keempat. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama menyatukan hati, kita berdoa. Kita doa bersama-sama. Yang bersyukur buat kasih setiamu Bapa yang sungguh indah dan baik dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari Tuhan menyertai dan memimpin hidup kami Bapa. Kalau hari ini kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan dan meneguhkan setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tetap ada dan hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan, umat-umat-Mu yang mendengarkan. Biarlah semuanya boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Bersyukur, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan belajar sama-sama dari Rut pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Ya, banyak pertanyaan, banyak juga pemahaman mengapa kitab Rut ditulis, gitu ya, dan dimasukkan ke dalam Alkitab, salah satu kitab ini. Jadi kita perlu pahami dan perlu kita ketahui ya di awal, sebelum saya berbicara lebih dalam, lebih lanjut lagi, bahwa kitab Rut adalah salah satu asal muasal ya dari keturunan nenek moyang yang sampai pada akhirnya menuju kepada kelahiran Tuhan Yesus. Kita kembali kepada kitab Rut pasal 3 sampai dengan pasal yang keempat. Ketika kita membaca dan melihat ini ya, di pasal yang ketiga adalah berbicara tentang bagaimana seorang mertua yang bernama Ibu Naomi ya memerintahkan Rut untuk mencari, istilahnya dalam budaya pada saat itu adalah yang bertanggung jawab atas kehidupan Rut ya. Setelah kedua anak dari Ibu Naomi meninggal setelah menikah dengan Rut dan sebagainya, lalu Rut menjadi janda, lalu Rut menjadi seorang yang sebatang kara istilahnya ya. Tapi perlu dipahami bahwa Rut adalah orang di luar dari bangsa Israel ya. Rut adalah orang di luar dari keturunan dari bangsa Israel yang menikah dengan anak-anak dari Ibu Naomi pada saat itu, lalu mengikuti dan begitu percaya dan begitu taat akan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dalam kehidupannya yang disampaikan melalui mertuanya Naomi ya. Lalu pada saat itu, ketika singkat cerita, ketika kedua suami mulai dari kakaknya lalu turun ke adiknya ya, dari Rut meninggal dunia, Naomi menyuruh Rut untuk pulanglah ke negaramu, pulanglah kembali kepada tanah kelahiranmu ya. Tapi Rut mengatakan bahwa di mana engkau berada, aku berada, karena aku adalah sudah menjadi satu kesatuan dengan Naomi pada saat itu antara ibu dan anak ya. Rut menolak untuk kembali. Rut menetapkan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan ya. Hal ini perlu menjadi pelajaran bagi kita, seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan ya, tentunya anak-anak Tuhan, bahwa seringkali ya, khususnya petobat baru atau orang-orang yang menikah, katanya cinta gitu ya, tapi beda agama dan sebagainya, akhirnya mengikuti agama suami atau istrinya ya. Lalu ketika hal yang terjadi kepada Rut terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, mungkin ada yang ditinggal suaminya, ada yang meninggal, ada yang pergi berpisah dan sebagainya. Seringkali kita kembali kepada iman yang lama ya. Seringkali kita mengatasnamakan iman yang lama menjadi alasan untuk kembali dan sebagainya. Tidak sama dengan apa yang Rut lakukan ya. Ketika dia menikah, dia percaya dan dia mengambil sebuah komitmen, Rut tetap percaya kepada Tuhan sekalipun ya. Kita bisa lihat sekalipun dia ditinggal oleh suaminya pada saat itu, tapi Rut tetap percaya kepada Tuhan dan memegang teguh imannya kepada Tuhan. Lalu di ayat yang ketiga tadi kita kembali lagi bahwa ketika Naomi memperhatikan gitu, melihat siapa saudara, siapa kerabat yang terdekat gitu ya, yang bisa mempertanggungjawabkan kehidupan Rut.
Lalu Naomi melihat satu sosok yang bernama Boaz di sana. Ya. Naomi mengatakan kepada Ruth, pergilah ke sana, ya. Pergilah ke kebun anggurnya, nikmati datanglah ke tempat tidurnya Boaz, lalu rapikan semua dan sebagainya, ya. Perintah dari Naomi pada Ruth pada saat itu, ya, supaya karena Boaz ini adalah salah satu orang yang harus mengambil Ruth, ya, menjadi istrinya dan mempertanggungjawabkan kehidupan Ruth pada saat itu. Kita baca di ayat yang pertama. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Ini perkataan seorang Naomi, ya, ibu mertua yang sudah menganggap Ruth sebagai anaknya sendiri, ya. Dia menganggap bahwa dia orang tua yang tidak bisa lagi merawat Ruth sebaik mungkin atau memberikan kebahagiaan kepada Ruth, sehingga dia mengatakan bahwa anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia, ya. Lalu di ayat yang kedua, maka sekarang bukankah Boaz yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan, maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergi ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Ruth kepadanya, segala yang kau katakan itu akan dilakukan. Ya, perhatikan ini baik-baik bahwa ada sebuah perintah dari seorang. Lalu apa yang dilakukan Ruth sesuai dengan apa yang Naomi perintahkan kepadanya, ya. Lalu ketika tersadar bahwa siapa, ya, ditanyakan Ruth, siapa kamu dan sebagainya. Lalu Ruth menjawab dan sebagainya. Tapi kata Boaz bahwa ada satu sosok lagi yang lebih bertanggung jawab atau hubungannya jauh lebih dekat dengan keluarga dari Naomi dan sebagainya, sehingga harus mempertanggungjawabkan kehidupan Ruth. Tapi Boaz katakan seperti ini, bahwa kalaupun kita harus bertemu dulu dengan orang terdekat itu, kalaupun dia tidak mau menerima Ruth sebagai istrinya atau orang mempertanggungjawabkan kehidupan Ruth, Boaz menyatakan bahwa dia akan siap untuk mempertanggungjawabkan Ruth, ya, untuk menampung Ruth, untuk menjadikan Ruth pasangannya dan sebagainya. Lalu singkat cerita bahwa kehidupan mereka akhirnya Ruth dan Naomi pergi, ya, masuk ke pasal keempat. Ruth dan Boaz pergi, ya, untuk mencari orang atau kerabat terdekat dari Naomi pada saat itu. Kita masuk ke pasal yang keempat. Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penembus yang disebut Boaz itu. Lalu berkatalah Boaz, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya, ya. Orang yang dimaksud tadi Boaz akan menebus, katanya, apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Tetapi kata Boaz, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab, ya, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam
hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditinggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas pemilik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada sebuah tanggung jawab yang diperlihatkan oleh Boas, ya, pada saat itu sebagai salah satu orang yang atau orang yang harus menebus milik pusaka saudara-saudaranya pada saat itu. Ya, ketika Boas ditawarkan tanah ini, gitu ya, miliknya Elimelek atau Naomi pada saat itu yang masih hidup sebagai istri dari Elimelek, untuk mengambil tanah ini, untuk menjual tanah ini kepada orang yang memang berhak untuk membeli dan sebagainya, itu sanak saudara terdekat dari keluarganya. Tapi Boas memahami bahwa posisinya dia masih di posisi nomor 2 sebelum dia bisa menebus hal itu, karena ada orang di atasnya Boas yang lebih berhak untuk menebus itu. Ya, betapa bijaksananya seorang Boas hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ya, pada saat itu orang Israel, ya, melihat bahwa Boas melihat bahwa ada orang yang jauh lebih bertanggung jawab. Boas bukan tidak mau secara langsung menebus dan sebagainya, tapi Boas menjadi orang yang sangat bijaksana supaya kelak tidak ada perselisihan, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan kekeluargaan mereka. Ya, maka dari itu ketika Boas memanggil orang yang berhak, yang jauh lebih berhak dari dia, ya, setelah orang itu baru dia yang berhak untuk menebus segala milik dari Elimelek, Boas tetap memanggil tua-tua yang ada di sana, ya, untuk menjadi saksi atas apa yang sudah disampaikan oleh orang yang bertanggung jawab sebenarnya, ya, harus bertanggung jawab atas kehidupan Rut dan tanah milik Elimelek pada saat itu. Ketika berbicara tentang masalah tanah saja, orang itu siap untuk mengambil alih. Tetapi setelah itu bahwa Boas menyatakan bahwa kamu gak cuma tanah aja, tapi kamu harus mengambil Rut menjadi milik pusakamu, menjadi istrimu dan sebagainya, ya. Pada akhirnya orang yang bertanggung jawab ini menolak karena dia juga sudah memiliki keluarga. Dia juga sudah memiliki keluarga, dia tidak bisa menerima itu. Akhirnya dia menyerahkan seluruhnya kepada Boas. Kita bisa melihat betapa bijaksananya seorang Boas dalam menentukan sikap, ya. Yang pertama, Boas tidak gegabah tentang sebuah harta dan sebagainya, ya. Boas menyerahkan dulu kepada orang yang berhak untuk menerima itu. Boas menyerahkan dulu kepada orang yang berhak untuk mendapatkan tanah warisan itu, ya. Bahkan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan anak menantunya atau istrinya, kerabatnya itu pada saat itu, ya. Dan ini yang dilakukan Boas, ya. Boas datang dulu kepada orang yang berhak, lalu Boas menyampaikan dengan disampaikan, diperhatikan atau dikelilingi oleh berbagai macam saksi. Di sana ada 10 orang dicatat dalam Alkitab. Lalu Boas menyampaikan, ya. Pada akhirnya orang yang berhak untuk menebus menolak itu, tidak bisa mengambil milik pusaka dari Elimelek, sehingga Boas bertanggung jawab penuh atas kehidupan Rut dan Naomi dan tanah-tanah milik Elimelek pada saat itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Rut juga seorang yang bijaksana. Rut sudah memutuskan keluar dari negerinya untuk menikah dengan anak Elimelek dan anaknya Naomi pada saat itu. Dan dia memahami, dia menyadari bahwa saat dia sudah memutuskan untuk meninggalkan kehidupan yang lama menuju kepada kehidupan yang baru, ya, dia harus mempertanggungjawabkan dengan apa pilihannya. Ya. Dia harus tetap setia tentang apa pilihannya pada saat itu. Dan ketika hal itu disampaikan, ketika hal itu dinyatakan dalam kehidupan Rut, ya,
bahwa harus ada kenyataan yang dia terima bahwa suaminya meninggal. Ya, dua-duanya. Sekalipun ini mengecewakan mungkin bagi Ruth pada saat itu, siapa yang tidak kecewa, siapa yang tidak sedih terhadap kehilangan dari pasangannya ya. Ketika hal itu terjadi, tapi Ruth berkomitmen kepada mertuanya bahwa kemanapun kau pergi, aku akan ada di sana menemani. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Ruth pada saat itu. Boaz pun bersikap demikian, sangat bijaksana. Ya. Boaz sangat bijaksana dengan memperhatikan secara detail siapa dan kenapa harus seperti ini. Ya. Boaz sangat bijaksana dalam menentukan sikapnya sebelum dia menerima apa yang ditawarkan oleh Naomi pada saat itu. Dan kita bisa melihat ending yang begitu bahagia, ya, bahwa pada akhirnya Ruth menikah dengan Boaz. Ruth menikah dengan Boaz. Lalu hal inilah yang menjadi titik awal dari keturunan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat di Israel pada saat itu. Ya. Ruth dan Boaz, ya. Kita lihat di ayat yang ke-13 ya. Lalu Boaz mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tangga perempuan memberi nama kepada anak itu kepadanya, Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai atau ayah Daud, atau kakeknya Daud. Obed adalah kakeknya Daud. Dan inilah awal mula permulaan. Maka kenapa kitab Rut ditulis di dalam Alkitab? Karena Rut adalah dan Boaz adalah permulaan dari lahirnya Yesus Kristus. Silsilah keturunannya Yesus Kristus ialah Rut dan Boaz. Dari itu Bapak Ibu Saudara, kita harus perlu memahami dan mempelajari setiap apa yang menjadi isi dari kitab ini, tujuan dari kitab ini gitu ya, supaya kita mengerti, kita memahami, kita menyadari bahwa Yesus itu keturunan Israel gitu ya. Yesus itu adalah keturunan raja yang dijanjikan di zaman perjanjian lama untuk membebaskan bangsa Israel ya. Maka dari itu kita bisa melihat inilah daftar keturunan Ruth dan Boaz yang melahirkan Obed, yang melahirkan Isai, lalu melahirkan Daud ya, nenek moyang dari Yesus Kristus, Tuhan dan Raja Juru Selamat kita hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Yang bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan membuat kami semakin memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dari penulisan kitab Rut ini Bapa. Kami menyadari masih banyak kekurangan kami, masih banyak pemahaman yang kami lewati Bapa. Tapi Tuhan, biarlah firman yang disampaikan ini boleh melengkapi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong urapi, Tuhan tolong kami Bapa untuk semakin memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Pimpin hidup kami serta hidup kami ya Bapa. Jangan lepaskan kami, pegang tangan kami Bapa, untuk kami selalu berharap kepada Engkau. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, Roh Kudus bekerjalah dan berkaryalah dalam kehidupan. Dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.